Sobat CXI, kenalin aku Awah dari FKKMK UGM. Kali ini aku gak bakalan bikin podcast sendiri yang galau-galau atau yang minyi-minyi. Aku bakalan bikin podcast yang lebih berbobot dari biasanya, ditemenin sama narasumber yang keren. Inisialnya RR atau yang disebut Rizky Rinaldi dan yang akrab disapa sebagai Mas Aldi. Nah, Mas Aldi ini kebetulan dulunya adalah presiden mahasiswa FKKMK UGM. Beliau adalah presiden saya dan saya adalah babunya, bukan, saya adalah stafnya. Kemudian 2019 beliau aktif di Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia atau ISMKI. Kemudian tahun ini beliau berkegiatan di Mercy sebagai relawan, ngurusin COVID dan segala macamnya. Oke. FYI aja teman-teman, sekarang ini adalah tanggal 16 Mei dan pukul 7.00, jadi masih pagi banget, masih cerah ceria. Semoga podcastnya juga bisa membangun semangat teman-teman ketika podcast ini udah jadi. Kita bakalan ngobrolin tentang FKKMK tentunya. Ini sebenarnya dikhususin buat teman-teman yang Sobat CXI yang pengen masuk FKKMK mungkin, atau mau pengen pindah jurusan ke FKKMK UGM, atau cuma sekedar pengen tahu aja FKKMK UGM tuh sebenarnya kayak gimana sih, biayanya tuh berapa sih, terus orang-orangnya kayak mana sih, terus apa aja yang ada di sana. Oke, karena kita udah terlalu lama ngoceh, jadi kita langsung aja perkenalan sama narasumber kita yang keren banget. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan para sobat CXI. Perkenalkan, nama saya Rizky Rinaldi, panggilannya Aldi. Seorang pembelajar dan juga seorang perantau. Dari Jambi ya pasti. Iya, itu gara-gara si Farah jadi haspul lah itu. Oh iya, mantap. Jadi karena kan kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi biar nggak usah sayang, kita nggak usah kenalan ya, Mas. Kita sudah kenal sejak lama. Berarti kita sudah. Ya, bener juga sih. Sayang, nggak boleh. Astagfirullahaladzim, puasa. Oke, lanjut. Jadi, Mas Aldi mau basa-basi dulu atau mau langsung dicerca pertanyaan? Apa ya basa-basinya ya? Ya, semoga para pendengar podcast ini bisa mengambil hikmahnya, karena pastilah dari tiap perkataan kita tidak semuanya memiliki arti-arti yang mudah untuk ditangkap atau arti-arti yang selalu berisi faedah. Jadi hanya ambil yang faedah, yang tidak berfaedah ya sudah tinggalkan aja. Oke, padahal punya kita tuh bakalan banyak banget nggak faedahnya. Enggak. Oke, itu aja atau mau diceritain kesibukannya apa aja sekarang? Oh, kesibukannya kan kayaknya sibuk banget. Sekarang menjadi seorang relawan dalam kondisi kebingungan dan kelinglungan di sekitar kita. Jadi punyalah beberapa proyek sosial, kebetulan bersama Mercy, Medical Emergency Rescue Committee, ada beberapa upaya dan juga ikhtiar kita untuk membantu sesama, baik kepada tenaga kesehatan yang langsung ngurusin COVID maupun kepada kelompok-kelompok rentan dalam permasalahan COVID. Wow, keren ya. Oke, status mahasiswa tua. Oh iya, siap. Kirain status yang lain. Statusnya itu perantau dan juga pembelajar. Oh iya, benar juga sih. Jangan dipancing-pancing, wah. Oh iya, benar. Nanti barangkali ada fansnya yang tanya, kan aku nggak usah ribet jawab gitu loh, udah ada di podcast. Oke, langsung aja ya, Mas. Ini kan kita mau bahas tentang FKKMK. Boleh diceritain nggak, Mas Aldi dulu cerita perjuangan masuk FKKMK tuh kayak gimana? Lagi Mas Aldi kan dari Jambi ngerantau jauh ke Yogyakarta gitu. Ya, cerita perjuangannya sebenarnya bukan berasal dari Jambi. Cerita perjuangannya justru dimulai dari Jogja itu sendiri.
Jadi memang sudah sejak SMA sudah di Jogja, tepatnya SMA Kesatuan Bangsa. Dan SMA, tapi untuk lembaga bimbingan belajarnya fokus pada strategi dan juga taktik-taktik kita untuk ujian masuk. Jadi dulu tuh ikutnya GO karena yang paling murah kalau dari sekolah. Oh, oke. Jadi Kalau memang Mas Aldi les dulu pun di masuknya, sekolah. oh, Mas Aldi dulu masuknya jalur apa? SBMPTN. Oh, SBM. Ya, itu berdarah-darah banget sih, aku juga ngerasain. Ya itu berdarah-darah banget. Dan uniknya ya, dulu waktu SNMPTN itu udah bikin strategi nih, udah bikin rencana untuk masuk di salah satu FK, bukan di UGM, karena banyak anak angkatanku yang juga pengen FK UGM dan itu nilainya jauh lebih baik, prestasinya jauh lebih baik. Jadi aku pilih nih salah satu PTN, bukan di UGM, bagus juga, akreditasi A. Tapi waktu apa ya, waktu tahu nggak sih Wah, 2016 itu UGM demo. Iya. Nah, waktu UGM demo itu di fakultas apa, di universitas yang lain itu dia biasa-biasa aja. Padahal ada yang sudah uang pangkal, ada yang sudah biaya pendidikannya lebih mahal lagi. Jadi akhirnya malah detik-detik terakhir itu berdoa supaya nggak diluluskan SNMPTN-nya di sana. Berarti masuk UGM motivasinya adalah karena ada demo. Bukan, karena lebih adil UKT-nya, pembiayaannya. Oh, kirain jiwa aktivisnya udah dari SMA gitu terpupuk. Wah, itu jiwa aktivis itu malah terpanggil waktu dilema antara sekolah kedinasan atau UGM. Oh, jadi pernah dilema juga ya, walaupun kedokteran gitu. Iya, juga karena waktu itu juga dapat salah satu sekolah kedinasan yang bukan STAN. Iya, Tapi nggak diambil. Nggak diambil. Oke, lanjut aja ya Mas. Menarik juga sih nih. Kalau kedokteran UGM, prospek jurusannya tuh kayak gimana? Atau FKKMK secara keseluruhan juga boleh deh. Itu kan dia ada pada rumpun ilmu kesehatan ya, kita bilang FKKMK ya. Nah, rumpun ilmu kesehatan ini dia paling tidak itu ada 3 jalur prospek. Pertama,
Kalau lingkungan kuliahnya sih aku oke-oke aja. Soalnya anaknya tuh bener-bener kayak kalau di kelasku ya, itu tuh 90 orang, ya plus minus 90 orang. Dan itu tuh setiap kali dosen ngajar tuh kayak efektif gitu loh. Jadi pada diem semua, bener-bener diem. Jadi nggak ada berisik. Kalau dulu kan waktu SMA kayak ber-30 aja udah rasanya kayak sekampung gitu kan. Jadi ada yang apa lah, ada yang apa. Kalau di kelasku tuh enggak. Terus kalau misalkan di lingkungan kuliahnya tuh, aku yang ngerasain tuh kalau di FKKMK tuh idem gitu loh, orang-orangnya tuh adem-adem. Terus pakaiannya tuh rapi-rapi, bener-bener rapi lah. Pokoknya aku suka lah di fakultas kita. Siapa mahasiswa FKKMK yang paling rapih, Wah? Inisialnya RR. Rizky Rinaldi. Mau disebut banget ya Anda. Kalau lingkungan di perkuliahan ya, itu ada plusnya, ada minusnya juga. Sudah disebutkan tadi, memang plusnya itu dia lingkungan yang kondusif untuk satu pendidikan yang ya kita tahu lah ya, di FKKMK itu belajarnya secara pertama kuliah. Jadi si dosen mengkhotbahkan ilmunya ke mahasiswa. Itu orangnya bener banyak. Banget itu. Kemudian ada secara tutorial. Jadi kita mencari ilmu-ilmu itu berdasarkan problem atau masalah-masalah yang ada. Ada praktikum. Kita lihat langsung gimana kondisi dan ininya, sama ada pelatihan klinis atau clinical skill. Nah, itu bagus-bagus. Cuman mungkin kenapa nanya duluan? Karena kalau kayak kuliah itu bukan ini banget, bukan lingkungan yang tepat banget untukku lah ya istilahnya ya. Jadi aku jarang merasakan satu lingkungan kuliah yang baik, yang lecture itu ya di FKKMK, karena diskusinya kurang. Tapi boring gitu ya. Tapi diskusi kurang itu bukan semata-mata karena dosennya, bukan semata-mata karena mahasiswanya. Kadang pun juga diskusi itu kurang karena memang kitanya yang kurang mencari ilmu terlebih dahulu. Jadi memang ya itu, lingkungan kuliahnya adalah lingkungan yang menuntut kita untuk berkembang terus. Makanya benar juga sih. Metodenya itu banyak, nggak cuma satu. Khotbah dari si pengajar kepada mahasiswanya. Itu sih. Ya, kalau dunia kampus kayaknya yang lain-lain juga sama deh. Aku kan juga pernah ikut nyolong-nyolong waktu kuliah di fakultas seberang ya. Tapi aku pernah denger ya, kalau tutorial tuh ternyata kalau di fakultas lain tuh nggak ada. Jadi kayak aku nggak tahu sih, cuma di FKKMK UGM doang atau gimana. Tapi kalau fakultas-fakultas lain yang ada di UGM tuh kayaknya aku pernah tanya juga nggak ada tutorial. CFHC juga tuh lumayan berguna sedikit. Jangan pakai keterangan sedikit. Oh iya. CFHC sangat berguna, ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ada CFHC di dunia ini. Oke, lanjut ya. Selama perubahan dari SMA ke kuliah itu kan beda ya. Apalagi Mas Aldi tuh di Kesbang tuh ada asrama nggak sih? Memang asrama kita. Memang asrama kan. Ya, terus jadi kayak kalau mau sekolah itu tinggal turun tangga. Oh iya. Iya, karena udah kayak ini ya, rumah sendiri. Iya. Apa namanya, dinamika perkuliahan tuh kayak gimana sih? Apalagi dibandingin sama SMA tuh kayaknya beda gitu. Contohnya dinamika perkuliahan yang beda apa? Kalau aku dulunya masih kayak, aku tuh sebenarnya bukan anak biologi, jadi aku tuh nggak ngafal gitu. Dan aku tuh anak hitung. Jadi dinamikanya di perkuliahan ya kesulitan ngapal. Kalau dinamika yang berasa ya kalau di dunia perkuliahan itu pertama komunikasi pengajarannya. Jadi yang paling kerasa banget itu kalau misalnya ada tugas, kita tuh nggak tahu tugasnya itu secara spesifik instruksinya bagaimana dan info-info itu bisa kita dapatkan di mana. Jadi
Iya bener sih. Iya, jadi harus sering-sering Kayak mantau otodidak nyari sendiri gitu gak sih Iya. semuanya ya Allah. Sering-sering mantau grup angkatan atau sering-sering ikut belajar bareng. Atau yang nggak baiknya itu sering-sering lihat catatan cutting atau master itulah. Contekan, astagfirullah. Ya, itu untuk tugas. Terus juga yang paling ini ya, yang paling berasa dinamikanya itu setiap perkuliahan itu pasti pembukanya sama. Ini kita misalnya contoh ya, ada kuliah tentang penyakit abdomen bawah, lower GI tract gitu. Kemudian nanti pasti pembukaannya sama. Ini sebenarnya kuliah ini bisa berapa SKS ya, tapi ini cuman dikebut disingkat jadi 1 jam aja, jadi saya akan cepat. Ya akhirnya ya kita nyari ilmunya lebih lagi, nyari sendirinya lebih lagi, atau kita harus memang benar-benar fokus di kuliah. Jadi dinamikanya seperti itu. Beda kalau dulu di zaman SMA. Mungkin kalau kita waktu masih SMA itu kita belajar 1 jam mata pelajaran itu paling ya cuman 1 bab. Kadang pernah juga kalau belajar misalnya matematika itu paling cuma belajar 5 soal aja. Yang penting semuanya ngerti. Kalau ini enggak. Yang pertama, yang penting pesannya tersampaikan. Ditangkap atau enggak pesannya, itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Itu dinamikanya. Iya, itu dinamikanya yang beda. Makanya sama juga. Okay. Kalau ini kan juga jarang ngafal ya. Akhirnya ketemu di sini yang pembahasannya telan dulu. Nanti kalau sudah lebih tinggi lagi ilmunya pasti ngerti. Baru sering ya kayak gitu ya? Iya, kayak gitu emang. Yang susah itu adalah yang mana yang ditelan, yang mana yang enggak. Itu kemarin. Iya, apalagi kalau ini ya, kalau kita sudah ambis duluan untuk
udah kita harus punya buku pegangan masing-masing ilmunya. Wah itu lebih berat lagi. Kadang ada yang habis 6 juta untuk buku aja, tapi ternyata cuma dipakai di tahun pertama. Iya. Atau Iya itu kayak ada cutting yang racun gitu dulu. iya. Terus ekspektasi yang lain adalah apa ya? Dosen-dosennya akan susah untuk bersama dalam komunikasi di luar pendidikan. Oh, tapi ternyata enggak. Maksudnya susah untuk Easy going ya. iya, Dosen-dosen. ternyata memang easy going. Jadi awalnya ngiranya karena ini dosen pun adalah seorang dokter yang langsung praktek, seorang ini. Yang kita tahu Sarjito itu sebelahnya FK banget. Jadi waktu awal lihat tahu kayak gitu, ekspektasinya adalah nanti dosennya itu selesai ngajar, balik ke Sarjito, dari Sarjito balik ke kampus lagi. Jadi nggak ada waktu buat kita di luar kelas. Ternyata enggak, ternyata justru easy going banget. Jadi beberapa dosen pun juga gitu. asik untuk diajak. Iya bener sih. Terus dari orang-orangnya juga jangan lupa. Bahwa kalau kita bilang lingkungan Iya betul. kuliah, Itu adalah kalau kita bilang lingkungan kuliah itu kan kita nggak cuma bilang lingkungan non hidupnya kan, tapi teman-temannya juga bagaimana. Teman-temannya sangat variatif. Persis kayak waktu di Kesbang dulu, waktu di SMA dulu, Kesatuan Bangsa, karena memang sudah isinya orang-orang dari Natuna sana sampai Papua sana. Jadi memang sudah satu Nusantara, satu bangsa, satu. Akhirnya juga merasakan hal yang sama di FKKMK. Ada banyak sekali tipe orang, ada banyak sekali budaya mereka. Jadi orang-orangnya nggak pernah ngebosenin. Iya sih. Aku dulu lewat jalur apapun, mau sudah dibilang orang sebagai orang yang pintar, bisa masuk di FKKMK, bisa masuk di ilmu kesehatan, tetap aja levelnya yang naik. Bukan kita kualitasnya naik terus levelnya enggak, tapi kualitas kita naik, level kita juga naik ternyata. UAB. Oh iya. Jadi kita tuh pakai sistemnya tuh UAB gitu, ujian akhir blok. Jadi kita nggak ada UTS ataupun UAS ya teman-teman. Terus fakta mitos yang ada di FKKMK. Wah, banyak sih menurutku. Menurutmu yang banyak tadi ya? Sebenarnya itu tadi udah agak nyinggung fakta mitos sih. Kayak orang-orangnya individualis gitu, mitos gitu.
Oh, mungkin kamu yang lebih cocok untuk bicara fakta dan mitos, Wah. Iya, Karena saya aku pengamat kampus gitu ya. iya, Kak. Karena kamu lebih banyak dari pembicaraan tentang mitos atau ininya ya. Kalau Mas itu daripada yang lain nih. iya, kalau ini cuma tahu faktanya aja, faktanya oh gini. Paling salah satu Ya, mitos yang paling laku ya itu ini kadaver. Kadaver tuh oh iya, mayat itu yang terkenal banget loh. ya, itu mayat yang kita pakai untuk praktikum anatomi. Jadi itu selalu penuh dengan mitos, selalu penuh dengan cerita-cerita. Ini juga tuh Radio Putro lantai berapa 4. tuh yang ada ini? Lantai 4. Nah iya, lantai 4. Itu Yang juga banyak sampel-sampel. mitosnya di situ. Ya, itu. Terus ini kadaver yang tangan-tangan doang tuh katanya di lab anatomi suka gerak-gerak sendiri. Aku sering lewat situ nggak ngelihat apa-apa tuh. Padahal aku sering ngeliatin kayak sampai mana sih yang gerak gitu. Kan kantin kita tercinta juga sebelumnya cuma di sebelah lab anatomi. Iya, dan itu nggak ada apa-apa. Aku nggak tahu sih yang ibu-ibu yang jaga tuh pada kenapa atau enggak. Tapi kalau aku sih biasa aja ya. Ya itulah, Terus fakta mungkin, mitosnya ada banyak lah. Iya, faktanya kayaknya ini deh. Anak FK tuh kalau habis maghrib tuh menghilang gitu loh, bagi ditelan bumi dari kampus. Iya, itu fakta yang benar-benar fakta. Jadi mereka tuh keliling Jogja waktu itu. Keliling Jogja untuk dapat cerita-cerita tentang dunia kampus. Mas juga bilang waktu itu, ya kalau bisa memang sudah sewajarnya dan sudah sebaiknya untuk selalu mengkomunikasikan apa yang kita mau dengan orang tua dari awal. Iya sih, bener banget. Nah, ridha Allah itu rodanya orang tua. Ridha Allah itu ada di ridhonya orang tua. Dulu pun juga Mas itu pengennya masuk di kedokteran Unan, Sumatera Barat. Karena ingin belajar ya tidak harus jauh-jauh di Jawa. Di Sumatera Barat juga sudah akreditasinya A,
sudah ini, tapi ternyata dari orang tua tidak merestui, justru lebih merestui untuk tetap di Jogja aja. Nah, yang waktu itu kita mikirnya kalau UGM jauh lebih susah nanti masuknya, tapi ternyata karena restu itu malah dimudahkan lah. Dimudahkan, iya emang bener sih. Terus juga nggak butuh modal besar sebenarnya kalau mau belajar. Kalau mau belajar itu ambillah apa-apa ada yang di sekitarmu, ada ilmunya ambil aja. Mas juga dulu nggak pernah beli buku SBMPTN. Itu lucunya. Sumpah, Iya, beli 3 loh. Nggak pernah beli buku tips belajar dan ini. Ya cuma dikasih satu sama GO itu sama Bimbelnya. Itu pun isinya juga cuma soal sama kunci jawaban, nggak ada apa-apanya. Jadi ya udah kita cari di internet, kemudian kita ngeprint, ikut tryout sebanyak-banyaknya untuk menguji kapasitas diri kita. Bahkan kalau lagi nggak musimnya tryout atau mungkin lagi nggak ada duit, tryout kan bayar ya, tryout bayar. Apalagi kalau misalnya kita di daerah itu kan jauh juga tempat-tempat tryout. Kalau kayak di Kesatuan Bangsa itu harus kita naik bis beleduk dulu, terus turun naik angkot. Paling cuma berapa? Kalau di FKKMK UGM, alhamdulillah sampai saat ini belum ada uang pangkal. Nah, uang pangkal ini kan jadi polemik ya, karena uang pangkal ini membuat satu dinding batas ekonomi tersendiri. Ya kamu pintar, tapi kamu harus bayar segini dalam waktu segini, gede. Akhirnya banyak yang mengurungkan niat. Alhamdulillah belum ada uang pangkal di UGM. Tapi di UGM dan itu buat semua jalur gitu ya? Itu buat semua jalur. Nah di UGM itu FKKMK itu dibagi jadi 8 golongan pembayar. 8 golongan pembayar SPP pendidikan itu berdasarkan gaji orang tua. Ada yang paling rendah memang 0, ada yang paling tinggi itu bisa sampai
25 juta ya Wah ya sekarang ya. Kalau di kedokteran kayaknya 26 juta deh. 26 juta paling tinggi bersama dengan FKG ya. Nah, tapi alhamdulillah biaya-biaya perkuliahan itu saat ini masih bisa menjadi satu hal yang bisa dikomunikasikan. Nah, kalau dulu ya sudah, kamu harus bayar segitu. Tapi alhamdulillah sekarang bisa untuk dikomunikasikan secara misalnya, oh ada satu penghalang ini, ada satu masalah di ekonomi, ada satu permohonan untuk ditunda, permohonan untuk diturunkan, untuk disesuaikan. Nah, jadi masih bisa lah untuk biaya pendidikan di kedokteran yang walaupun kata orang itu mahal, tapi masih bisa untuk dikomunikasikan, masih bisa untuk diperjuangkan. Iya benar. Jadi bisa disesuaikan gitu sama penghasilan orang tuanya. Jadi sebenarnya nggak serta-merta 26 juta. Di bawahnya itu masih ada rentang-rentang UKT yang terjangkau kok. Aku aja dapet yang kecil. Gitu ya. Nah, dan juga alhamdulillah di UGM, di FKKMK UGM juga, itu beasiswa itu banyak. Banyak, emang sih. Yay. Nah, beneran, jadi itu sangat membantu. Beasiswa itu banyak. Jadi kalaupun masih ada yang sulit, masih ada yang ini, bisa banget untuk sudah mulai targetkan. Aku mau kuliah di sini, beasiswanya ini. Untuk satu apa ya? Jadi kita punya ada insentif bonus lah di situ. Di tiap-tiap usaha kita. Iya sih, bener. Dan kalau pengalaman aku daftar beasiswa itu biasanya IPK-nya tuh kayak nggak harus tinggi-tinggi banget gitu loh, asal mampu di batas yang udah ditentuin sama beasiswanya. Jadi kalau mau dapet beasiswa asalkan kita daftar dan kerja keras, insya Allah dapet. Alhamdulillah udah selesai, yeay! Bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Mas Aldi atas kesempatan dan waktunya yang sangat sulit dicari. Karena lama banget ya, kita udah cancel berapa kali ya? 3 atau 4 kali nggak pernah jadi. Tapi hari ini sulit dicari karena online. Biasanya juga kalau offline mudah banget dicari. Ketemu mulu kayak Mas Aldi di sekretnya Mas Aldi di mana-mana ada gitu. Bahkan di kantong parkir FKG aja ada posternya ya. Sangat gampang dicari. Mas Aldi sepatah 2 patah kata kalau kasih wejangan kan biasanya jago tuh. Silahkan. Kalau bahasanya Andrea Hirata dalam novel Laskar Pelangi itu, bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Wah, semoga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya apa yang baru saja kita bicarakan. Ada faedahnya, ada yang juga tidak berfaedah, ambil faedahnya aja. Wow, keren banget ya. Itu aku tahu quotes itu karena inilah. Dulu kan aku ngefans sama Kobe Junior, terus dibikin lagu sama dia. Laskar Pelangi, di Laskar Pelangi. Terus, ya terima kasih banyak. Jadi, bermimpilah sampai Tuhan memeluk mimpi kita. Ya, benar ya Mas Aldi? Ya. Jangan takut buat bermimpi, teman-teman. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan, apa yang teman-teman impikan, masuk ke kedokteran FKKMK UGM yang katanya keren, tapi emang iya. Jadi nggak usah takut lah selama kita pengen berusaha dan selama ada ridho orang tua di sini. Kemudian dari aku itu aja. Maaf kalau banyak kekurangan, mohon maaf kalau banyak kesalahan, kekurangan, ambil baiknya, buang buruknya jauh-jauh. Semoga bermanfaat. Aku punya pantun. Nanti Mas Aldi bilang cakep ya? Cakep. Belum. Belum, nanti. Ini 2 bait. Apa 2 bait ya? Nah. Pak Bambang makan hiu. Cakep. Cakep. Sekian, thank you. Yeay, dadah.